that I want to, and I don't! Questions always. Programmer run amok. Boys, especially you, Kev. I'd like to know what's going on. Some of the code is encrypted. Disrupt air traffic control. Doing anything he can to get his hands on it. They're right ahead of the feds. I can hear them coming. Hey, I got a new Di awal tahun 90-an, ada seorang jenius komputer bernama Kevin Mitnick. Dengan kemampuan hackingnya, dia berhasil membobol data-data sensitif baik milik pemerintah atau milik perusahaan komersil. Kevin memiliki kecenderungan untuk mengalahkan hacker lain yang dikenalnya, dan aksinya itu pelan tapi pasti membuatnya diburu oleh FBI. Kira-kira gimana cerita lengkapnya guys? Langsung saja, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia ceritanya. Di awal perkembangan internet pada tahun 90-an, Amerika Serikat menghadapi banyak kemunculan hacker. Di antara mereka ada yang berbuat jahat, namun ada juga yang membela kebenaran. Hacker jahat kerap membobol data penting untuk memeras, memata-matai, atau mengambil data untuk dijual ke pihak lain. Salah satu hacker jenius yang menarik perhatian adalah Kevin Mitnick. Pada suatu hari di tahun 92, Kevin dan temannya Alex ditemui seorang bernama Lance, yaitu salah satu hacker yang selama ini selalu mengikuti informasi peretasan yang dilakukan oleh Kevin. Tujuan Lance menemui Kevin adalah untuk bertukar informasi. Lance ingin meminta akses ke jaringan Departemen Transportasi, dan sebagai gantinya ia akan memberikan pembuka kode nomor telepon. Kevin hanya tersenyum kecil karena ia sendiri sudah punya kode itu. Merasa diabaikan, Lance kemudian menceritakan SAS, yaitu sebuah proyek rahasia yang dikembangkan oleh FBI dan perusahaan telepon California bernama SCT. SAS lebih mudahnya adalah program yang dibuat untuk memantau telepon siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Can monitor any phone, anytime, anywhere. Kevin tak langsung percaya begitu saja dan tetap meninggalkan Lance sembari berkata akan menghubunginya kembali. Sebagai teman yang baik, Alex menyarankan supaya Kevin jangan terpengaruh dengan omongan Lance karena bisa saja itu jebakan. Saat ini guys, Kevin masih dalam masa percobaan setelah bebas bersyarat atas kasus peretasan jaringan FBI yang dilakukannya. Alex meminta supaya Kevin tak berbuat macam-macam sebelum kondisi benar-benar aman. Namun Kevin adalah orang yang punya rasa penasaran tinggi, dan satu lagi, ia juga tak mau jika ada orang lain yang mengalahkan kemampuan hackingnya. Kevin ingin membuktikan kepada Lance kalau ia lebih unggul dan mampu meretas orang diri sistem SAS. Setelah pertemuan itu, semingguan lebih Kevin mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang SAS dan juga perusahaan SCT. Kemudian, Kevin menemukan celah di mana dan bagaimana ia harus memulai aksinya. Kevin menelpon seorang bernama Joel, si penjaga ruangan server, dan Kevin mengaku sebagai Freddy, yaitu pegawai di bidang keamanan jaringan kantor SCT. Semudah itu, Joel percaya, dan ia pun memberikan semua data yang Kevin minta, seperti serial number dan juga data penting tentang alat SAS. Dari informasi yang diberikan oleh Joel, Kevin pun akhirnya sampai kepada seorang bernama Charlie, yaitu perancang alat penyadap SAS. Di sini Kevin kembali lagi mengaku sebagai Freddy dari perusahaan SCT dan meminta Charlie untuk mengirimkan seluruh informasi tentang SAS, terutama detail desain dan juga implementasinya. Mendengar itu, Charlie pun bersedia membantu dan akan mengirimkannya dalam bentuk fax. Esoknya, data yang seharusnya hanya dimiliki perusahaan SCT sudah ada di tangan Kevin. Bersama Alex, ia pun membaca dan mencoba memahami bagaimana dan apa saja yang bisa dilakukan oleh alat tersebut. Agar bisa masuk ke dalam sistem dan menggunakan SAS, Kevin harus lebih dulu mendapatkan kode loginnya. Kevin yang mengaku sebagai Tony menelpon pegawai SCT lain bernama Mike. Kevin membuat skenario yang mengatakan bahwa bos besar SCT membutuhkan kode itu secepatnya. Mike sendiri berniat mengirim kode itu lewat fax, namun Tony menyarankan diambil saja. Alasannya supaya lebih cepat dan ia sudah mengirimkan seseorang untuk mengambilnya. Setelahnya, Mike ditemui Kevin yang mengaku sebagai Joe, yaitu orang suruhan Tony. Awalnya, Mike sedikit ragu, namun Joe menjelaskan bahwa dirinya bekerja di perusahaan Qualcomm yang kini sedang bekerja sama dengan SCT.
Joe mengaku sebagai sahabat Tony dan hanya berniat membantu tanpa tahu urusan dan isi berkas itu. Akhirnya Mike menyerahkan berkasnya dan berpesan agar Tony mengirim balik berkas itu menggunakan alamat kantor pusat. Setelah menerima berkas itu, Kevin langsung memfotokopinya dan mengembalikannya ke resepsionis kantor agar mengirim kembali kepada Mike. Setelah itu, Kevin dan Alex menemui Lance dan memamerkan SAS yang sepenuhnya bisa diakses oleh Kevin. Lance terkejut dan bertanya bagaimana Kevin melakukannya, lalu keduanya pun pergi tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Where the fuck did you get this? Di rumahnya, Lance menelpon agen FBI bernama Rollin dan melapor bahwa Kevin sudah membobol SAS. Ternyata Lance punya kesepakatan bersama FBI di mana Lance harus menjebak Kevin melakukan peretasan supaya bisa ditangkap kembali. Masalahnya, Lance malah menceritakan proyek SAS yang baru saja dikembangkan oleh FBI. Kini urusannya jadi rumit dan mau tak mau proyek SAS pun harus dihentikan karena sudah diretas oleh Kevin. Rollins juga tahu kalau Kevin adalah orang yang cerdik dan mungkin saja Kevin saat ini menggunakan SAS untuk menyadap telepon mereka. He's already got it. What do you think would be the first phone number with assassins? Meski mereka berdua tertawa karena puas berhasil meretas SAS dan mengerjai Lance, tapi Alex khawatir kalau habis ini FBI bakal datang dan menangkap kembali Kevin. Tak mau masuk ke dalam penjara lagi, Kevin pun memilih pergi dari rumahnya untuk bersembunyi dari kejaran FBI. 2 tahun kemudian, di San Diego, seorang bernama Sutomu Shimomura atau kerap dipanggil Tomu tidak sengaja membaca berita di koran tentang Kevin yang disebut menyulitkan polisi selama 2 tahun terakhir karena selalu bisa kabur. Berita itu juga dibaca oleh Alex dan dalam koran itu tertulis kalau selama 2 tahun terakhir Kevin meretas banyak jaringan dan mencuri data-data penting perkantoran. Kevin juga menggunakan SAS untuk menyadap telepon tim kepolisian yang ditugaskan menangkapnya, sehingga setiap kali FBI akan menggerebeknya, Kevin sudah pergi. Beberapa minggu kemudian, Alex diminta datang ke suatu tempat oleh Kevin. Sepasang sahabat itu pun kembali bertemu setelah 2 tahun berpisah dan Kevin meminta supaya diizinkan tinggal beberapa minggu di rumah Alex. Di lokasi lain, Tomu yang dikenal sebagai ahli teknologi keamanan komputer diundang dalam Kongres membahas Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik. Tomu dikenal sebagai penasehat keamanan teknologi bagi banyak perusahaan besar di Amerika Serikat dan juga bekerja sama dengan Departemen Pertahanan. Tomu kini menjabat sebagai peneliti senior di Pusat Superkomputer di Universitas California. Buat yang belum tahu guys, superkomputer itu adalah komputer canggih dengan fungsi dan kemampuan di atas komputer lainnya. Dan juga tergolong limited edition karena hanya digunakan beberapa pihak saja seperti Badan Perkiraan Iklim dan Cuaca, pihak militer atau yang paling umum saat ini adalah sebagai server atau data center. Dalam pertemuan itu, Tomu memberikan demonstrasi dengan menunjukkan sebuah telepon genggam merek Nokitel. Awalnya hanya sebuah ponsel biasa, namun setelah Tomu memasukkan kode tertentu, ponsel itu pun berubah menjadi alat yang dapat menyadap aktivitas telepon yang sedang terjadi di sekitar sana. Semua orang yang hadir pun terkejut, namun pada intinya Tomu menjelaskan bahwa di masa depan, publik akan semakin rentan dengan hal-hal yang melanggar privasi seperti yang baru saja terjadi. Kongres yang dihadiri Tomu ternyata ditayangkan di stasiun TV dan disaksikan oleh Alex dan Kevin. Mereka berdua menganggap kalau Tomu adalah orang yang munafik yang berlaga membela pemerintah. Walau begitu, Alex tertarik dengan kode yang digunakan Tomu untuk merubah ponsel Nokitel menjadi alat penyadap. Kalian harus ingat guys, Kevin ini adalah orang yang sangat penasaran dengan hal baru dan ia paling tidak suka ada orang lain yang lebih pintar darinya. Demi ambisinya, Kevin menelpon Tomu untuk menjalankan trik andalannya dengan berpura-pura sebagai Bill dari kantor Sun Microsystem atau Nokitel. Dengan gayanya yang sangat meyakinkan, Bill meminta Tomu untuk mengirim ulang email tentang sistem Nokitel yang Tomu kirimkan.
Sebagai seorang yang paham dunia internet, tentu Tomu tidak semudah itu percaya dan ia pun mengecek nama Bill Rondell ke sistem pekerja Nokitel dan hasilnya tidak ada pekerja dengan nama tersebut. Sebelum menutup telepon, Tomu memanggil Kevin sebagai newbie dan menyarankan agar lain kali kalau ingin menipu setidaknya menggunakan nama pegawai asli. Kevin pun marah karena merasa dikalahkan dan kembali menelpon Tomu lalu mulai membahas tentang latar belakang Julia yaitu pacar Tomu. Setelah pulang dari kantornya, Tomu bercerita kepada Julia tentang orang tak dikenal yang berusaha menipu dan membahas tentang latar belakang kehidupan Julia. Tomu merasa orang ini harus diwaspadai karena sudah mau meluangkan waktu banyak untuk mencari informasi tentang kehidupan mereka berdua. Tomu sangat yakin kalau yang ia hadapi bukan orang sembarangan dan kemungkinan besar hacker ini bisa mengakibatkan kerugian besar di lain hari. Di saat yang bersamaan, Kevin tak hentinya menggali informasi tentang Tomu. Bahkan kini ia bisa mengakses semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh Tomu termasuk bisa masuk ke dalam rekeningnya. Tak sampai di situ saja, Kevin juga mencoba membobol komputer pribadi Tomu dan mencuri setiap data penting yang ada di dalamnya, terutama data tentang Nokitel. Masih belum puas, Kevin melanjutkan aksi peretasannya ke kantor tempat Tomu bekerja. Komputer di ruangan Tomu diretas dan dimasukkan virus yang dapat menghapus semua data dan file penting yang tersimpan di dalamnya. Setelah puas, Kevin pun menelpon Tomu dan langsung berkata kalau ahli komputer kebanggaan rakyat Amerika Serikat baru saja terkena hack. Tomu pun panik dan memeriksa komputernya. Benar saja data Nokitel dan lainnya sudah lenyap. Detik itu juga Tomu langsung berangkat ke kantornya, berharap ia masih punya backup data di komputer yang ada di ruangannya. Namun setelah sampai ke sana, Tomu pun harus kecewa untuk kedua kalinya. Keesokan harinya dengan penuh semangat, Kevin mengabari Alex kalau Nokitel hanya sedikit dari banyak rahasia yang Tomu simpan di komputernya. Kevin pun menjelaskan kalau di komputernya sudah banyak data milik Tomu yang sedang ia pelajari satu persatu. Alex yang tak paham dengan cerita Kevin malah mengeluh karena rumahnya diawasi oleh FBI. Kevin pun menyuruhnya tenang karena FBI tak bisa menyadap telepon Alex. Karena Kevin sudah menyabotase kabel di rumah Alex agar penyadap malah tersambung ke rumah lain. Benar saja guys, agen FBI yang bernama Mitch malah mendengarkan percakapan ibu-ibu yang menggosip. Untuk membalasnya, Kevin pun meretas jaringan rumah Mitch. Mitch yang baru saja pulang dari kantornya dibuat kesal karena saluran airnya tiba-tiba mati, lalu tak lama kemudian listriknya juga ikut mati. Di hadapan pacarnya Julia, Tomu tak ingin menyembunyikan kekhawatirannya. Dia bercerita tentang ancaman sebenarnya dari data-datanya yang hilang. Dalam data tersebut ada sebuah virus atau sistem bernama Contempt yang bisa membobol hampir semua jaringan yang ada sekarang. Tomu menyebutkan sistem satu negara saja bisa langsung kolaps apabila diserang oleh Contempt. Tomu membuat virus itu sebagai alat riset dalam meningkatkan keamanan cyber. Namun kini setelah virus itu jatuh ke tangan hacker jahat, berbagai hal buruk bisa terjadi. Julia pun menyarankan agar Tomu segera meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa hari kemudian, Tomu mengumpulkan teman-teman hackernya dan membahas pembobolan yang dialaminya. Dari hasil pelacakan yang dilakukan, Tomu menemukan sisa-sisa data milik hacker yang menyerangnya. Dan dari temuan itu, Tomu menduga pelakunya adalah seorang Kevin Mitnick, yaitu buronan FBI. Di saat Tomu sibuk dengan teman-temannya, Kevin terus berusaha membuka kode Nokitel yang ia dapatkan. Dan setelah berbagai proses dilakukan, akhirnya Kevin berhasil menggunakan kode itu di HP Nokitel miliknya. Kevin berhasil menyadap percakapan telepon orang lain yang berjarak 50-100 meter dari tempatnya duduk. Setelah peristiwa itu, Kevin memutuskan untuk pindah ke kota Seattle dengan identitas baru bernama Brian Merrill. Di Seattle, Kevin mulai memeriksa data lain milik Tomu dan perhatian Kevin tertuju pada sebuah file bernama Contempt yang sebagian besar isinya dienkripsi dengan ketat. Selama melakukan hacking, Kevin selalu menelpon Alex dan menceritakan semua yang dia lakukan.
Di momen itu Kevin semakin kesal karena belum bisa memahami tentang apa dan fungsi dari konten. Keesokan harinya, sebuah artikel tentang Tomo muncul di koran. Artikel itu membahas tentang ancaman database komputer yang bisa bocor dan dicuri oleh hacker. Di artikel itu, Tomo diposisikan sebagai ahli yang bertujuan mengingatkan banyak orang. Artikel itu tentunya menarik perhatian Kevin, namun fokus Kevin sedikit teralihkan saat dia berkenalan dengan pramusaji bernama Karen. Perempuan itu punya kesamaan dengan Kevin yang sama-sama anti pemerintah. Kevin pun mengajak Karen untuk mendiskusikan hal tersebut saat ada waktu luang. Masih di hari yang sama, Tomo ditelepon oleh Jack, yaitu teman lamanya yang bekerja di keamanan cyber kepolisian Seattle. Jack meminta Tomo untuk datang ke Seattle jika ingin tahu di mana Kevin bersembunyi. Setibanya di Seattle, Jack bercerita awalnya dia mencurigai adanya pembajakan nomor telepon yang tagihan internetnya mencapai $1.000. Jack sempat merekam aktivitas dari nomor telepon yang ia curigai dan tak sengaja mendengar percakapan antara Kevin dan Alex yang sedang membicarakan file hasil curian dari komputer Tomo. Malam harinya, Kevin yang mengaku sebagai Brian menjemput Karen dari restoran. Dalam perjalanan pulang, keduanya pun membahas amandemen pertama Amerika tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi. Dalam obrolan itu, Kevin menjelaskan tentang peran hacker yang membobol pemerintah dengan tujuan untuk membongkar semua informasi yang disembunyikan dari masyarakat. Karen pun membalas kalau semua hacker berpikir seperti itu, mungkin dia akan percaya hacker. Namun pada kenyataannya ada juga hacker yang hanya ingin mengambil hal-hal sensitif untuk keuntungan dirinya sendiri. Sementara Kevin dan Karen asik mengobrol dan menikmati suasana malam kota Seattle, di tempat lain polisi bersama Tomo sudah standby di apartemen Kevin dan mereka siap melakukan penggerebekan. Namun sesuai dugaan, mereka pun hanya menemukan kamar kosong. Mereka hanya menemukan barang-barang Kevin yang tak terlalu penting. Di rumah Karen, Kevin berniat untuk membuat Karen takjub dengan mendemonstrasikan kemampuannya membajak telepon orang lain. Dalam waktu singkat, mereka bisa mendengar telepon tetangga mereka yang sedang bertengkar. Bukannya membuat takjub, hal itu malah membuat Karen tak nyaman dan meminta Brian pulang. Ketika Kevin hampir sampai di apartemennya, ia terjebak melihat banyak sekali polisi lalu lalang. Kevin mendengar kalau mereka sedang memburu seorang bernama Brian. Tak mau membuat curiga, Kevin pun meneruskan perjalanannya melewati kerumunan para polisi dan sempat juga bertatapan dengan Tomo. Disitulah Tomo sadar dan langsung memanggil Kevin. Keduanya pun terlihat kejar-kejaran cukup lama dan hampir saja Kevin tertangkap, namun untungnya ia cerdik. Kevin meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sana dan mengaku kalau dirinya telah dirampok. Mau tak mau, Kevin harus pindah ke kota lain dan meninggalkan nama Brian beserta kenangannya dengan Karen. Untungnya ia masih punya laptop dan beberapa identitas palsu yang disembunyikan di salah satu loker rahasianya. Kevin kemudian menelpon Alex untuk mengabarkan kondisinya saat ini. Alex menyarankan supaya Kevin segera melarikan diri ke luar negeri dan file konten yang ada di laptopnya lebih baik di-share saja ke forum hacker. Namun Kevin tak setuju, ia tetap akan berusaha sendiri mendekripsi file konten secara keseluruhan. Untuk melakukan hal itu, Kevin harus punya komputer dengan spesifikasi tinggi. Kalau hanya mengandalkan laptop saja, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kevin pun menceritakan rencananya kepada Alex kalau dia akan menyabotase server superkomputer di sebuah universitas. Di kantornya, Tomo mencoba mencocokkan data hacking Kevin dengan catatan telepon milik Brian Merrill, yaitu nama yang Kevin gunakan. Dari data itu, Tomo menemukan kalau Kevin menggunakan Netcom sebagai penyedia internet. Setelah itu, Tomo meminta bantuan Netcom untuk melakukan penyelidikan dan ditemukanlah bahwa selama ini Kevin membajak akun seorang duda 52 tahun bernama Kremen. Di kantor Netcom, Tomo sempat berhasil menyadap percakapan Kevin yang menggunakan nama Martin dengan seorang hacker asal Israel dengan username JSJ. Percakapan mereka membahas Nokitel dan Tomo. Di momen itu, orang Netcom berusaha melacak keberadaan Kevin. Mereka sempat kesusahan karena alamat IP Kevin berlapis-lapis dan semua berbeda lokasi bahkan negara.
we just need his real POP. Dialed into Hawaii. Di detik-detik akhir, Kevin curiga kalau percakapannya sedang disadap sehingga dia pun memutuskan koneksi. Namun sayang terlambat karena Tomu sudah keburu tahu di mana posisi Kevin saat ini, yaitu di Carolina Utara. I got it. POP's in Raleigh, Durham. Your boys in North Carolina. Berdasarkan informasi itu, Tomu dan Julia terbang ke Carolina Utara untuk mendatangi kantor penyambung telepon milik perusahaan seluler One. Di kantor itu, Tomu bertemu dengan seorang penjaga bernama Danny, dan beruntung Danny mau membantu Tomu untuk melacak di mana posisi Kevin. Di waktu yang bersamaan, Kevin mendatangi Universitas Carolina Utara menggunakan pakaian rapi mirip seorang teknisi jaringan dari perusahaan internet yang digunakan oleh kampus di sana. Kevin mengaku akan memperbaiki jaringan internet yang kemarin mendapatkan update dari pusat. Penjaga lab komputer bernama Tom dengan senang hati memberikan izin kepada Kevin untuk mengakses superkomputer yang ada di sana. Tak menunggu waktu lama, Kevin pun segera memasukkan beberapa kode supaya komputer itu bisa ia remote dari laptopnya. Di kantor seluler One, Tomu mulai mencocokkan data yang dia punya dan ia pun mendapatkan 3 koordinat yang dicurigai sebagai tempat Kevin menghubungkan laptopnya dengan internet. Tomu kemudian menceritakan temuannya kepada agen Rollins dan mereka pun berterima kasih atas bantuan Tomu dan teman-temannya. Rollins meminta supaya Tomu sabar dulu karena surat penangkapan belum turun. Setelah itu, Tomu menyusun rencana sendiri untuk melacak lokasi persis keberadaan Kevin. Dia meminta Brad untuk terus berkomunikasi dengan Netcom agar aktivitas akun yang dibajak Kevin terlacak. Sedangkan Tomu, Julia, dan Danny akan mencari keberadaan Kevin di 3 koordinat yang didapatkan sebelumnya. Malam harinya, Kevin mulai menggunakan superkomputer yang dibajaknya untuk mendekripsi konten. Kevin melakukan itu sembari menelpon Alex, dan dengan kekuatan server tersebut, konten akan terdekripsi setelah 24 hingga 36 jam. Di dalam sebuah mobil, Tomu membawa alat pelacak frekuensi untuk mencari lokasi Kevin berdasarkan provider ponsel yang digunakan oleh Kevin. Tak butuh waktu lama, Tomu menemukan satu sinyal potensial dan sinyal itu berada di sebuah penginapan. Setelah itu, Tomu dan Julia mengawasi penginapan tersebut selama semalaman. Lalu esok harinya, Rollins datang sambil membawa makanan dan mengingatkan Tomu untuk melaporkan jika ada pergerakan yang mencurigakan. Di kamarnya, Kevin terus memantau proses dekripsi dan sesekali ia harus merestart sistemnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Kevin sedikit demi sedikit berhasil membuka enkripsi file konten. Selama seharian penuh, Kevin terus di depan komputernya. Bahkan saat hari sudah malam, ia masih tetap duduk bertahan. Sampai kemudian, Kevin berhasil mendekripsi konten secara keseluruhan dan bisa mengaksesnya. Kevin langsung membukanya dan mengetahui bahwa Tomu membuat program yang bisa membobol banyak sistem dalam waktu singkat. Kevin akhirnya paham kenapa Tomu terus memburunya sampai sekarang ini. Ketika Kevin fokus dengan konten, di luar kamarnya FBI sudah berkumpul, lalu beberapa orang membawa alat pelacak sinyal untuk menemukan lokasi kamar Kevin. Julia tampak mengawasi dari kejauhan dan melaporkan kondisinya kepada Tomu yang sibuk depan laptop. Tomu sedang berusaha masuk ke dalam jaringan yang digunakan Kevin dengan harapan ia bisa menggagalkan jika Kevin berencana mengupload seluruh file konten ke forum hacker atau ke situs penyimpanan data. Kevin sendiri saat ini mengabarkan temuannya ke temannya yang ada di Israel yaitu JSJ, dan tak lama kemudian kamarnya diketuk, lalu Kevin pun mendengar teriakan untuk keluar dan menyerah. Kevin sudah tak mungkin bisa kabur lagi. Oleh karena itu, ia pun mengupload seluruh file konten ke dalam chat dan meminta JSJ untuk menyebarkannya di forum. Setelah itu guys, Kevin pun membuka pintu dan menyerah. Kabar ditangkapnya Kevin segera menyebar ke seluruh negara di dunia karena pada tahun tersebut Kevin dikenal sebagai hacker nomor 1 yang sangat dicari oleh FBI. Selama aksinya di dunia hacker, Kevin membuat Amerika rugi hingga $1 juta dan Kevin pun dianggap sebagai simbol kerentanan informasi internet.
Cerita pun berlanjut 6 bulan setelah penangkapan. Tomu mengunjungi Kevin di penjara. Di situ Tomu bercerita bahwa dia mendapatkan konten karena saat Kevin menguploadnya, Tomu menggunakan cell site simulator sehingga bisa menangkap semua datanya. Kevin pun sangat kesal terhadap Tomu karena menurutnya mereka adalah sama-sama orang yang memanfaatkan celah sistem di internet. Selain itu, konten juga adalah program yang sangat berbahaya. Tomu kemudian mengaku menyesal telah membuat konten dan dia telah menghancurkannya. Tomu menegaskan itulah perbedaan dirinya dengan Kevin. Tomu kemudian mengeluarkan sebuah tagihan telepon akun yang dibajak oleh Kevin. Tagihannya mencapai $29.000 Amerika. Kevin pun menyangkal semua tuduhan itu dan meninggalkan Tomu sembari memakinya. Saat perjalanan pulang, Tomu berniat mengambil uang di ATM, namun dia dibuat heran karena muncul status saldo tidak mencukupi padahal Tomu baru saja mencairkan cek. Tak berselang lama ATM itu menelan kartu Tomu dan di layar muncul tulisan bebaskan Kevin. Kira-kira guys, menurut kalian siapa yang melakukannya? Kevin Mitnick ditangkap pada tahun 95 dengan tuduhan melanggar bebas bersyarat dan kepemilikan internet ilegal. Saat menunggu sidang, Kevin menerima tawaran mengaku bersalah pada bulan Maret tahun 99. Pada bulan Agustusnya, dia divonis 5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, dan denda $1,5 juta Amerika. Sesuai vonisnya, Kevin pun dibebaskan pada bulan Januari tahun 2000. Sementara itu, Tomu sendiri terus melanjutkan pekerjaannya sebagai konsultan keamanan cyber untuk perusahaan dan pemerintah. Film ini merupakan gambaran hacker di masa-masa awal perkembangan internet. Di masa itu, keamanan cyber masih sangat rentan dan belum banyak orang menguasainya. Hal itulah yang menyebabkan sosok Kevin Mitnick bisa melakukan apa saja dengan laptopnya. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.